ketika begitu banyak aktivis intelektual yang menyerang Jokowi bahkan ingin melengsarkannya. Mengapa saya memilih justru berdiri di samping Jokowi? Saya mulai dengan buku yang saya karang sendiri, Membangun Legasi. Ini renungan 20 tahun saya malang melintang dalam pemilu presiden dan membantu presiden terpilih. Tujuan tertinggi seorang pemimpin adalah membangun legasi, dan itu hanya mungkin jika ia memajukan masyarakatnya, jika ia meninggalkan satu warisan, satu kondisi yang memberi warna masyarakatnya untuk kemajuan. Saya diundang Pak Jokowi akhir Juli 2023. Kami berdua saja bercakap-cakap di sana sekitar 30 sampai 40 menit. Saya katakan pada Pak Jokowi, Bapak bisa keluar dari tradisi sedih Presiden Indonesia. Kita punya 6 presiden sebelum Bapak, dan semuanya berakhir dengan kisah sedih. Bung Karno dijatuhkan, Pak Harto dijatuhkan, Habibie ditolak pertanggungjawabannya oleh MPR, Gus Dur juga dijatuhkan. Memang Megawati dan SBY selamat, tapi 2 presiden ini di ujung kekuasaannya, partainya pada pemilu itu turun drastis sekali. Tapi Bapak sekarang ini potensial keluar dari tradisi itu karena kepuasan publik kepada Pak Jokowi sekarang ini tinggi sekali, 80%. Jokowi pun merespon dan mengatakan, benar Pak Denny, padahal kita ini 3 tahun mengalami COVID. Karena itu Pak, saya katakan, bangunlah legasi, bangunlah sesuatu yang kokoh, yang nantinya itu mengharumkan masyarakatnya. Saya ceritakan juga bahwa 50 tahun dari sekarang, sejarawan akan menulis siapa presiden Indonesia yang legasinya yang mengharumkan warganya secara begitu kental. Di Amerika Serikat saya katakan 3 presiden yang selalu dipilih adalah Lincoln, George Washington, dan Roosevelt. Lincoln dipilih nomor 1 karena di eranya ia menghapuskan secara berani sekali perbudakan kulit hitam dan menyebabkan perang saudara, perang sipil di Amerika Serikat selama 12 tahun. Karena ketika Lincoln kerjakan ini, Amerika bagian selatan itu adalah perkebunan sebagai penghasil utamanya dan mereka bergantung pada perbudakan. Ketika perbudakan itu dihapuskan, ekonomi mereka lumpuh dan mereka pun berontak. Dan itu hal yang biasa saja Pak, saya katakan bahwa dalam kekuasaan kita, acap kali kita harus membuat satu kebijakan yang saat itu tidak populer, tapi ujungnya ini sesuatu yang besar sekali efeknya bagi masyarakat. Pak Jokowi sekarang ini ada 3 hal yang penting yang bisa membuat legasi Pak Jokowi. Pertama adalah IKN, memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan sana. Sejak Bung Karno, Presiden Indonesia sudah mencoba melakukan ini, tapi tak satu pun yang benar-benar berhasil melakukannya. Pak Jokowi sekarang ini dengan tingkat popularitas tinggi itu bisa mencoba sekuat mungkin membuat ini berhasil. Kedua juga yang penting adalah hilirisasi, yang di dalamnya ada industrialisasi. Dan ketiga adalah digitalisasi pemerintahan yang nanti bisa mengurangi korupsi besar-besaran. Tapi untuk membangun legasi seperti itu Pak, membutuhkan waktu panjang sekali, 25 tahun, dan itu melampaui jabatan presiden yang hanya 5 tahun sekali. Karena itu Pak, memang kita harus peduli pada siapa dan next presiden berikutnya. Pak Jokowi juga cerita bahwa begitu banyak pemimpin dunia mengatakan padanya bahwa Indonesia ini 2045 nanti akan memasuki satu kondisi yang dianggap menjadi negara nomor 4 terbesar secara ekonomi di dunia. Tapi tentu saja leadership di kala itu dari sekarang sampai ke sana yang 20 tahun lagi itu
begitu pentingnya. Nah, oleh karena itu, kami pun diskusi mengenai siapa the next presiden yang bisa meneruskan legasi ini. Pak Jokowi cerita bahwa selama ini ia sangat ingin sekali Ganjar dan Prabowo itu berpasangan, entah Prabowo sebagai presidennya atau Ganjar sebagai presidennya, tapi ini tak pernah terjadi sehingga akhirnya ia harus memilih. Saya katakan juga, Pak, ketika Bapak harus memilih antara Ganjar atau Prabowo, pastikan 3 hal. Pertama, pastikan siapa yang lebih mungkin meneruskan dan punya kemampuan gagasan-gagasan yang tadi itu, mulai dari IKN hingga hilirisasi. Kedua juga, siapa di antara dua ini yang paling memberikan ruang kepada Bapak untuk ikut berperan. Dan yang ketiga, siapa yang paling mungkin menang. Dari 3 kriteria ini saya katakan Prabowo lah yang paling mungkin memenuhi ketiganya. Ganjar itu bagus, tapi dibandingkan Prabowo, kemungkinan menangnya dan juga keberaniannya untuk hilirisasi misalnya itu jauh lebih ketara. Nah, itulah diskusi yang kami lakukan, dan Pak Jokowi tentu saja seorang presiden yang mandiri. Saya hanya salah satu saja sumber yang ia dengar, tapi saya meyakini bahwa memang Pak Jokowi digerakkan oleh gagasan yang besar untuk terus membuatnya terlibat dalam Pilpres berikutnya. Itu sebabnya mengapa saya memilih di samping Jokowi. Demikian Inspirasi Data bersama saya, Denny J.A.